Selamat bertemu kembali di Indonesia Channel. Kali ini kita membahas bagaimana mengenal interface Eclipse untuk membuat project Android, termasuk nanti bagaimana membuat project, menyimpan dan menjalankan project di Eclipse. Nah, sekarang kita jalankan aplikasi Eclipse kita. Kita double klik aplikasi Eclipse. Pada pertemuan sebelumnya saya sudah jelaskan ini fungsinya apa. Ini untuk menentukan lokasi penyimpanan file. Nah, di sini sudah saya set alamatnya. Berarti nanti kalau misalnya Anda mau mengcopy project Anda di flash disk atau di media yang lain, maka Anda lihat folder projectnya pada alamat yang tertera di sini atau yang sudah Anda atur sebelumnya. Kita okekan, kita tunggu beberapa saat supaya tampilan aplikasi Eclipse-nya selesai di loading. Nah, secara default tampilan aplikasi Eclipse seperti ini. Nah, ini ada welcome. Kita close saja tampilan welcome ini, sehingga modelnya seperti ini. Nah, mungkin bagi Anda tampilan Eclipse-nya tidak seperti kolom ini. Nah, nanti akan kita bahas apa saja elemen-elemen yang harus ditampilkan pada layar utama atau tampilan utama dari interface Eclipse ini. Nah, secara normal ada 3 kolom yang harus ada pada jendela utama aplikasi Eclipse ini. Yang pertama ada Package Explorer, kemudian ada yang kolom yang di tengah ini, kemudian ada yang Outline. Nah, kalau misalnya Package Explorer ini belum ada, ya, maka kita dapat menampilkannya dari Window, kemudian Show, kemudian Package Explorer, atau Anda juga bisa melakukannya dengan menekan kombinasi tombol alternatif Shift, Q, dan P. Nah, begitu juga nanti untuk outline ini, maka kita bisa ambil dari sama dari Windows, kemudian Show View, kemudian Outline. Nah, itu nanti akan ditampilkan. Contoh, misalnya ini saya hilangkan. Nah, ini kan tidak ada. Nah, kita bisa menampilkannya dari Window, kemudian Show View, kemudian Package Explorer. Nah, kita klik sehingga ditampilkan ini. Nah, ini ada 2 tombol kontrol di sini, ada Minimize, kemudian ada Maximize. Tentu kalau kita Maximize berarti kolom dari Package Explorer ini akan besar. Kita klik misalnya, maka akan besar seperti ini, ya, kolom Package Explorer. Nah, ini boleh kita perkecil dengan mengklik restore-nya. Nah, ini ada tombol restore, kita klik dan dia akan kembali normal. Atau kita misalnya minimize, kita klik tombol minimize-nya, maka dia akan berbentuk seperti ini. Nah, dia berada di sebelah kiri. Kita klik, kita restore, maka dia akan besar. Nah, ini karena ini berbentuk kolom, berarti kolomnya ini boleh kita perbesar atau perkecil. Jadi caranya kita bawa pointer di tengah ini, jadi nanti berubah menjadi tanda panah 2 arah seperti ini. Nah, bisa kita klik, tahan, kita geser supaya kolomnya besar atau kecil. Diklik tahan, tapi di bawah pointernya pas posisi tengah kolomnya, ya, batas pinggir atau margin kolomnya. Begitu juga untuk outline. Contohnya misalnya kalau outline ini tidak ada, maka kita bisa klik view, kemudian show view, kemudian outline. Nah, kita bisa perkecil atau perbesar, ya. Nah, jadi semuanya di show view ini, ya. Misalnya nanti di bawah ini sebenarnya ada satu lagi yang sering muncul, misalnya
errornya. Nah ini biasanya kalau ada error nanti muncul di bawah, bagian bawah ya. Jadi lognya ya, pesan errornya. Jadi ini biasanya yang muncul ini error, kemudian ada konsolnya, itu biasanya yang ditampilkan di bawah. Jadi contoh misalnya konsol, maka dia berada di bawah ini. Nah ini bisa kita perkecil, kita tarik saja ke bawah ya. Jadi kalau kita tidak butuhkan boleh kita close ya. Jadi seperti tadi, show view, kita buat log errornya, maka biasanya log error konsol itu bisa berada di bawah. Jadi ada yang normalnya ini ada package explorer, ini yang harus ada package explorer, kemudian kolom tengah ini, kemudian outline. Nah ini juga package explorer boleh kita pindahkan posisinya ya, entah di tengah ini atau di bawah, di atas. Tinggal kita tarik, kita klik toolbarnya ini yang package explorer, kemudian kita tarik di posisi, misalnya posisi di atas, di bagian tengah. Jadi tinggal kita klik, tahan, kita klik, kita geser tengah ini. Jadi nanti akan berada di atas. Nah seperti ini. Nah kalau sudah kacau seperti ini, kita tinggal klik lagi title barnya, kita klik, tahan, kita geser sedikit. Nah, kita klik, tahan, kita geser, kemudian kita letakkan di sebelah kanan ini nanti. Nah seperti ini kita geser-geser, kemudian coba kita bawa di sebelah kanan ini, pointernya kita sambil kita klik, tahan, kita bawa ke kanan. Nah posisinya seperti ini, dan ini sudah bisa kita perkecil. Nah demikian juga untuk outline ini, misalnya klik, tahan, kita letakkan di tengah ini. Nah posisinya di sini, padahal nanti normalnya sebenarnya harus di sebelah kanan ini misalnya. Jadi kita klik, tahan title barnya ini, kemudian kita klik, tahan, kita geser sedikit supaya terbentuk nanti garis marginnya warna hijau biasanya, baru kita letakkan di sebelah kanan. Jadi kita klik, tahan, kita geser ke bawah sedikit ya, seperti ini, baru kita geser di sebelah kanan. Jadi modelnya misalnya seperti ini, kita klik, tahan, kita geser dulu supaya terbentuk ada garis warna hijaunya, baru kita bawa di sebelah kanannya. Nah ini sebelah kanan, kita bawa sebelah kanan sehingga terbentuk seperti ini. Ini juga kita perkecil. Oke ya, jadi bagian package explorer ini gunanya untuk menampilkan hierarki atau seluruh folder-folder dari project yang kita buat nantinya. Terlihat di sini. Jadi misalnya project kita namanya project A atau latihan 1, maka project kita itu nanti akan dibuat dalam satu folder, dan semua isinya termasuk file coding, kemudian desain, dan folder-folder lain akan ditampilkan di package explorer untuk masing-masing project. Begitu juga nanti kalau ada project kita berikutnya, maka akan ditampilkan semuanya di package explorer ini ya. Jadi ini hampir sama dengan jendela penjelajahan folder, sama seperti Windows Explorer. Jadi kalau misalnya saya buka Windows Explorer, nah hampir sama dengan ini. Jadi misalnya C, nah isi C ini apa saja, nah ini misalnya. Nah seperti itu nanti di package explorer ini. Nah seperti itu nanti fungsi dari package explorer ini ya. Jadi nanti kalau Anda buka Eclipse, maka nama project Anda itu bisa dilihat di package explorer. Tadi kalau tidak ada package explorernya, Anda bisa lihat dari window, kemudian Anda tampilkan ya dari window, kemudian show view, kemudian di sini ada package explorer. Berikutnya untuk outline ini nanti gunanya untuk melihat apa saja objek yang sudah ada di dalam desain kita. Nah, nanti diperlihatkan di sini. Jadi supaya mudah nanti kita akses, maka outline ini juga perlu. Kalau ada yang lain misalnya task, kemudian ada yang lain di sini nanti muncul, maka itu boleh Anda close saja, Anda hilangkan. Sekali lagi, kalau bisa yang tampil di
jendela utama aplikasi Eclipse kita. Yang pertama Package Explorer, kemudian kolom tengah ini, kemudian outline, kemudian baris yang paling bawah. Jadi kolom yang tengah ini ada dibagi dua barisnya. Baris pertama ini yang masih kosong ini, kemudian yang di bawah. Nah, untuk kolom yang tengah ini fungsinya untuk memperlihatkan desain kita, atau kalau di sini disebut dengan activity. Ya, jadi kita bisa mendesain atau mengetik coding nanti di kolom tengah ini. Jadi kolom tengah ini gunanya ada dua ya, untuk mendesain kemudian mengetik coding. Jadi ini hampir sama seperti Visual Basic ya. Jadi di bagian tengah itu ada tempat atau ruang untuk mendesain dan mengkodingkan. Nah, yang terlihat nanti di dalam kolom tengah ini adalah activity. Kalau di sini namanya activity, kalau di Visual Basic namanya form. Kita bisa mendesain melalui itu, atau halaman kerja kita itu nanti di sini. Jadi halaman desain, halaman untuk mengkodingkan nanti di tengah ini. Sekarang kita belajar bagaimana membuat project. Ini kan project kita masih belum ada. Nah, bagaimana membuat project untuk membuat aplikasi Android dengan Eclipse? Nah, yang kita lakukan adalah ini. Kita klik File, kemudian New, kemudian ini kita pilih ini Android Application Project. Jadi sekali lagi kita klik File, kemudian New, kemudian Android Application Project. Sehingga nanti terbuka kotak dialog untuk mengisi identitas dari project Android yang baru. Jadi yang perlu kita isi di sini yang pertama adalah nama aplikasinya, kemudian biasanya nama aplikasi itu akan diikuti atau disamakan dengan nama project, dan package name ini biasanya langsung terbentuk otomatis. Nah, misalnya nama project kita ini kita buat misalnya latihan 1. Nah, ini saya buat latihan 1. Nah, ada hal yang harus kita perhatikan di sini. Yang pertama, untuk penulisan nama project harus diawali oleh huruf besar, di kapital ya, harus diawali oleh huruf besar. Nah, kalau Anda buat huruf kecil nanti dia menganggap itu masih error. Nah, perhatikan project name itu langsung diambil dari application name-nya, dan ini langsung dibentuk. Nah, ya, jadi coba misalnya kalau saya buat ini huruf kecil, latihan 1. Nah, ini kita lihat pesan errornya ada tanda seru di sini. Ya, the application name for most apps begin with a uppercase letter, harus diawali oleh huruf besar. Jadi dia sarankan supaya ini dirubah menjadi huruf besar. Nah, itu sebabnya kita harus menggunakan huruf besar. Nah, yang lain-lain ini nanti kita gunakan yang direkomendasikan oleh Eclipse kita. Tentu ini sesuai dengan level API yang sudah ada, dan itu akan disesuaikan oleh Eclipse kita level mana yang direkomendasikan. Jadi saya sarankan kita ikuti saja yang disarankan oleh aplikasi kita ini. Jadi di sini ada minimum required SDK. Nah, di pertemuan sebelumnya saya sudah jelaskan SDK itu, target, kemudian compile, kemudian temanya. Jadi kita ikuti saja ini, tidak perlu kita rubah. Jadi yang perlu kita isi di sini sekali lagi tadi hanya nama aplikasi. Nah, kemudian di sini tinggal kita nextkan saja. Kemudian di sini ada di sini yang harus terchecklist di langkah berikutnya. Yang pertama ini harus kita checklist create custom launcher icon, supaya kita nanti bisa memilih icon yang digunakan atau yang kita gunakan pada aplikasi kita. Kemudian ini create activity. Create activity tadi sudah saya jelaskan di awal bahwa activity itu kalau di Eclipse itu sama dengan form kalau di Visual. Jadi supaya langsung dibuat formnya atau activity-nya, maka pastikan ini terchecklist. Kemudian ini kita checklist juga create project in workspace. Jadi
letakkan atau buat project kita pada alamat yang sudah kita atur di awal tadi. Nah, ini alamat yang di awal tadi. Jadi supaya project kita diletakkan di dalam alamat yang kita atur di bagian awal tadi, maka ini juga harus kita checklist. Nah, berikutnya kita next kan. Kemudian di sini ada proses pengaturan icon. Nah, tadi ini kenapa bisa ada? Karena ini sudah kita checklist tadi, create custom launcher icon. Ya. Jadi kalau misalnya ini tadi belum kita checklist, maka proses yang ini tidak ada. Gitu ya. Jadi kita bisa memilih yang menjadi icon aplikasi kita. Icon aplikasi itu seperti ini. Nah, ini form ini kan ada ikonnya. Nah, ini maksudnya icon itu. Ya. Nah, supaya kita bisa membuat icon ini, maka yang ini tadi di tahap sebelumnya ini harus kita checklist. Gitu ya. Jadi bisa kita ambil atau kita gunakan icon itu dari gambar atau dari clip art atau dari teks. Katakan saya kita gunakan image ya. Gambarnya ini juga atau image-nya ini bisa kita cari dari atau gambar-gambar yang sudah ada di dalam laptop kita melalui tombol browse. Jadi kita klik browse-nya, tinggal kita cari gambarnya. Cuman di sini gambar yang dimintanya itu kalau bisa harus berekstensi. Jadi ekstensinya kalau bisa harus PNG sehingga gampang diakses oleh Android. Ya. Kemudian nama file gambarnya harus ditulis dengan huruf kecil. Ya, harus ditulis dengan huruf kecil. Jadi nanti tinggal kita cari di sini. Jadi contoh saya gunakan yang ini. Nah, itu ya. Kemudian kita bisa mengatur latar belakangnya di sini, backgroundnya kita buat hitam. Kalau ada gambar yang masih memiliki background, kemudian modelnya bisa kita buat square atau circle, ya, modelnya seperti ini, ya, seperti ini. Kemudian ukurannya juga bisa kita atur dari sini, paddingnya, ya. Nah, ini nanti tentu tergantung selera kita. Kemudian kalau sudah tinggal kita next kan lagi. Nah, berikutnya kalau sudah sampai ke tahap ini, ya ini tadi kita next kan. Kemudian kalau sudah sampai ke tahap ini, pastikan ini sudah terchecklist juga, create activity di sini. Kemudian kita pilih di sini kan ada banyak ini. Ada new full screen, ada new master, kemudian ada new blank. Nah, kita pilih saja yang new blank. Kita pilih saja activity atau form yang kosong. Ya, kemudian kita pilih next. Kemudian kalau kita mau mengganti nama, ada dua di sini nanti ya yang dihasilkan ya, ada file Java dan ada desainnya. Jadi file activity name-nya ini adalah file Java-nya. Activity name-nya adalah file Java. Sedangkan layoutnya ini adalah desainnya. Jadi kalau mau kita ganti boleh. Cuman yang perlu diperhatikan di sini, untuk nama file Java-nya ini harus diawali oleh huruf besar. Sedangkan untuk layoutnya atau halaman desain atau formnya ini harus huruf kecil. Semua. Ya. Jadi yang dua ini perlu kita atur supaya nanti tidak membingungkan. Jadi sekali lagi kalau kita mau ganti name atau nama dari activity atau file Java-nya, boleh dengan catatan harus diawali oleh huruf besar. Kalau mau kita ganti name atau nama dari layoutnya atau nama formnya, maka kita harus awali atau kita buat semua ini huruf kecil. Jadi dia nggak mau kalau huruf besar. Jadi semua yang berhubungan dengan layout nanti di aplikasi Eclipse itu harus ditulis dengan huruf kecil. Jadi semua nama file yang berhubungan dengan desainnya atau layout maka harus ditulis dengan huruf kecil. Sedangkan semua file yang berhubungan dengan Java atau file Java atau kelas harus diawali dengan huruf besar. Nah, kita asumsikan kita gunakan saja yang ini. Kemudian tinggal kita finishkan. Nah, kita tunggu beberapa saat supaya dipersiapkan halaman project kita. Nah, kita lihat di sini sekarang, ini dia sudah membaca project kita. Kita lihat di sini sudah ada project kita. Kemudian nanti kalau muncul kotak dialog seperti ini ya, karena tadi project kita sudah kita atur letaknya. Nah, ini masih
di register itu masih alamat yang defaultnya ya. Kita okekan saja, nanti akan diupdate itu. Nah ini boleh juga kita hilangkan ini supaya tidak muncul lagi. Boleh nanti kita checklist don't show again ini ya. Kita checklist don't show do not show again ini kita checklist, kemudian kita okekan supaya nanti kotak dialog ini tidak ditampilkan lagi ya. Boleh ya. Nah, saya hilangkan saja dulu. Anda boleh mengklik ini, saya sarankan supaya ini di checklist, kemudian di okekan saja. Nah perhatikan project kita ini sekarang sudah muncul, sudah tampil package explorernya, ini nama project kita. Nah tadi sudah saya jelaskan bahwa package explorer ini fungsinya untuk memperlihatkan hierarki dari project kita, termasuk file-file yang ada di dalamnya. Jadi kalau kita lihat nama project kita tadi adalah latihan 1. Di dalam ini ada beberapa file ya, termasuk referensi-referensi dari aplikasi Android yang dibutuhkan di dalam project kita ini yang bernama latihan 1. Nah di sini ada beberapa folder, dan ini jangan kita hapus karena semua file-file yang ada di dalam folder yang terlihat di dalam package explorer kita ini, khususnya di dalam project kita, ini saling berhubungan ya, sudah terhubung semua, jadi tidak boleh kita hapus. Nah ada beberapa folder yang penting di sini dan sering kita akses. Yang pertama adalah ada folder src atau ini search. Jadi nanti kalau kita buka folder ini, kita klik, kemudian kita klik lagi ini, maka di dalam folder src ini tadi atau search ini terlihat di sini ada file Java. Jadi fungsi src ini atau folder src ini adalah folder yang mengumpulkan semua file-file Java. Jadi semua coding Java kita itu nanti ada di sini ya, baik modul dalam bentuk coding Java, fungsi, kemudian coding biasa, dia akan terkumpul di sini. Dan Anda ingat nanti bahwa ekstensi filenya adalah Java atau .java. Nah ini yang pertama. Kemudian yang kedua adalah folder res atau resource. Nah ini berhubungan dengan file desain. Jadi semua file-file desain kita atau objek-objek yang kita gunakan di dalam desain, dia ada di folder res. Baik itu nanti misalnya gambar, kemudian file-file desain, kemudian misalnya menu dan yang lain, semua ada di folder res. Nah ada juga beberapa folder di dalam ini dan ada beberapa file. Nah ini ya saya, nah ini di res ada beberapa folder, kemudian ada beberapa file lagi yang isi dari setiap folder itu. Nah kita lihat folder untuk drawable ini folder untuk menampung gambar. Jadi semua gambar-gambar nanti yang kita gunakan di dalam form kita atau di dalam layout kita atau activity itu kita letakkan di dalam folder drawable ini. Nah dimulai dari folder drawable atau gambar yang resolusinya kecil sampai resolusi besar ya. Jadi ada HDPI, ada low DPI, middle, kemudian X high DPI, kemudian double high DPI. Nah ini tergantung dari ukuran gambar nanti yang kita letakkan di dalam layout kita. Kemudian yang sering kita akses lagi nanti adalah di dalam folder res ini adalah ini layout. Nah layout ini yang paling sering kita akses nanti ya, ini file layout. Jadi file layout ini adalah file-file yang kita gunakan untuk mendesain. Jadi yang kita lihat ini sekarang form kita. Nah ini form ya, ini namanya form atau activity. Nah ini lembaran kerja kita untuk mendesain. Jadi di sini nanti kita letakkan semua desain-desain itu. Misalnya kalau kita butuhkan tombol, atau kita butuhkan edit text, atau kita mau tampilkan gambar, maka semuanya kita letakkan di sini. Ya, kalau di visual namanya form. Nah, layout ini gunanya untuk mengumpulkan semua file-file layout. Nah, misalnya lembaran yang kita lihat ini, itu nama filenya adalah activity main. Ya, jadi nanti kalau misalnya ini sudah tidak ada, nah Anda tinggal lihat filenya di folder layout yang ada di dalam folder res. Nah tinggal kita double klik saja. Jadi contoh ya, ini
Nah, tidak ada. Nah, kita mau lihat desainnya, formnya, maka tinggal kita double klik ini. Nah, nanti ditampilkan lagi ya. Nah, kemudian satu lagi yang sering juga kita akses nanti adalah ini, Android Manifest. Nah, ini juga perlu. Jadi semua daftar atau register mengenai aplikasi kita nanti, nah ini kita atur dari Android atau dari file Android Manifest. Ya, jadi itu untuk yang Package Explorer. Sekali lagi, Package Explorer itu akan memperlihatkan hierarki atau seluruh file-file yang ada di dalam project kita. Jadi dimulai dari project kita, Anda lihat nanti hierarkinya ini. Kemudian ada folder SRC, kemudian ada Gen, ada Android dan yang lain, ada bin, ada res, gitu ya. Jadi yang sering kita akses itu adalah folder SRC, kemudian ada folder res. Ini yang sering. Folder SRC, di situ terdapat file atau kelas Java-nya, coding Java-nya. Sedangkan res di dalam ini akan terdapat file-file desain. Gitu ya. Sedangkan ini tadi sudah saya jelaskan, ini halaman desain kita. Jadi di sini kita letakkan desain kita itu, atau kalau di visual ini namanya from. Gitu ya. Sedangkan yang ini palette, ini namanya palette. Nah, ini gunanya sebagai tools yang kita gunakan untuk mendesain. Misalnya nanti ada text box ya, tetapi di sini namanya di teksnya ada label, ada button. Nah, semua nanti kita ambil dari sini. Nah, ini tadi ya. Jadi palette ini gunanya sekali lagi, ini tools. Kalau di visual namanya toolbox. Jadi semua peralatan yang kita butuhkan ketika kita desain, kita ambil dari palette ini. Nah, tetapi palette ini kan dikategorikan ya dalam beberapa kategori. Ada kategori form widget, ada kategori text field, layout, dan yang lain. Jadi nanti sebenarnya ini lebih mudah ya. Jadi kalau kita mau mencari widget, nah biasanya kan widget itu kalau di kalau di aplikasi Android, nah seperti text view ya, label, kemudian ada tombol, ada checkbox. Jadi banyak isinya ini. Jadi ada text view, ada large, medium, ada tombol, button, ada checkbox, ada radio button, ada spinner. Nah, spinner ini nanti kalau di VB sama dengan combo box. Ya, jadi nanti kalau kita gunakan combo box dalam desain kita gunakan alat ini spinner. Ya, dan banyak lagi nanti satu-satu akan kita kenali ya kalau kita sudah masuk ke materi pengenalan objek. Ya, begitu juga untuk text field, kategori text field. Nah, di kategori text field ini nanti ada beberapa edit text atau plain text, atau kalau di visual namanya text box. Jadi banyak di sini. Layout, composite, image. Nah, misalnya kita nanti membutuhkan image, menampilkan image di sini, maka kita ambil alatnya dari kategori image. Time, date. Nah, di sini juga ada kalender misalnya, maka kita ambil alatnya dari time and date. Lalu kita letakkan di dalam layout kita. Jadi itu nanti palette ini. Jadi perlu Anda ketahui bahwa palette ini baru tampil kalau halaman ini, file ini sudah kita tampilkan. Gitu ya. Jadi perhatikan tadi di sini. Nah, karena ini sudah kita tampilkan, maka ini muncul ini. Nah, di atas ini kan tampil. Gitu ya, perhatikan ya. Nah, di sini kan tampil di atas ini. Di bar ini, karena ini tadi sudah kita tampilkan. Coba kalau misalnya ini tidak ada, belum kita tampilkan. Nah, misalnya ini kita close ini, maka nanti palette ini nanti akan hilang. Nah, itu ya. Jadi dia akan tampil kalau file activity-nya sedang diaktifkan atau ditampilkan. Tapi kalau belum tampil, itu tidak muncul ini palette ini. Karena kenapa? Analoginya, palette ini atau peralatan ini hanya kita butuhkan pada saat kita melakukan proses desain, dan desain itu hanya kita lakukan pada layout ini atau activity ini. Nah, kemudian di sebelah kanan ini tadi kalau kita hilangkan ini, misalnya kita hilangkan,
Maka ini tadi yang di bawah ini kan tidak ada. Nah, coba kita tampilkan ya. Nah, ini ada, dan paletnya muncul tampil. Ya. Nah, ini properti sama seperti di visual ini. Properti ini gunanya untuk memodifikasi nanti karakteristik dari sebuah objek yang kita letakkan di dalam desain kita. Nah, coba kita lihat ini dalam layout kita ini atau activity ini, secara otomatis sudah dibuat satu objek. Ya, ini ada tulisan Hello World. Nah, tulisan Hello World ini dia objeknya adalah label. Coba ya, nanti ini kalau kita perbesar, ini ada zoomnya di sini, boleh kita klik ya. Zoom ini, atau kita perkecil, ini perkecil. Nah, coba kita lihat ini. Ini namanya nama objeknya adalah, atau jenis objeknya adalah label. Nah, tentu label ini kan memiliki karakteristik. Misalnya tulisannya apa, kemudian warna tulisannya apa, ukurannya berapa. Nah, nanti itu kita atur kita atur melalui properties ini. Ya, misalnya teksnya apa, ya, warna teksnya apa, size-nya berapa. Nah, nanti boleh kita atur seperti visual. Ya, termasuk nanti name atau nama. Cuman kalau di Eclipse ini, nama dari sebuah objek itu propertinya di sini adalah ID, bukan name. Kalau di visual itu disebut dengan name. Nah, itu ya. Sedangkan outline ini tadi saya sudah jelaskan di awal bahwa gunanya untuk memperlihatkan atau menampilkan beberapa objek yang ada, atau apa saja objek yang sudah kita gunakan di dalam layout. Contoh misalnya di project kita ini, latihan 1 ini tadi, baru satu objek yang kita gunakan di situ, yaitu Hello World. Nah, ini dia. Ya, coba kita lihat di layout. Nah, ini baru satu. Jadi nama layoutnya adalah relative layout. Kemudian objek yang ada di dalamnya adalah satu text view, ya, dengan teks Hello World. Nah, itu tadi yang ini. Coba ini tidak terseleksi, coba saya klik ini, maka ini diseleksi, berarti objeknya ini. Nah, nanti kalau ada objek yang lain lagi saya pilih, maka dia langsung seleksi itu di dalam layout kita. Jadi itu tadi gunanya, supaya objek-objek yang ada di dalam layout kita terdaftar, dan ketika kita mau seleksi objek itu, maka kita bisa mempergunakan outline ini, atau mengakses objek-objek itu dari outline. Jadi sekali lagi, ini gunanya package explorer, kemudian outline, kemudian properties. Jadi sekali lagi, property ini ya hanya digunakan pada saat, atau hanya boleh diakses pada saat file desainnya, file desain ini sudah aktif. Nah, khusus untuk file layoutnya ini, atau activity-nya ini, atau file desainnya, ini ada dua juga di sini tampilannya. Ada graphical layout. Jadi ada dua ya. Tampilannya ini ada graphical layout, kemudian ada activity main.xml. Jadi graphical layout tampilannya seperti ini. Nah, tampilannya seperti ini. Jadi dengan menggunakan tampilan graphical layout, maka kita dapat mendesain itu menggunakan palette ini atau toolsnya. Tapi kalau kita lihat nanti dia dengan tampilan XML, nah kebetulan ya untuk file design, codingnya itu dia menggunakan coding XML. Ini ya, coding XML. Jadi kalau kita tampilkan XML-nya, maka yang terlihat nanti bukan visualisasinya ini, tetapi coding. Coba kita klik, maka coding yang muncul. Jadi sekali lagi, coding desainnya itu dibuat berdasarkan struktur atau konstruksi dari XML, bahasa XML. Ya, jadi kita juga nanti harus paham ya bahasa XML itu seperti apa. Itu hampir sama dengan tag HTML ya. Kalau Anda sudah belajar pemrograman web dasar, maka saya pikir Anda bisa memahami dengan cepat nanti konstruksi dari XML ini. Jadi hampir sama, tidak jauh berbeda. Ya, jadi sekali lagi, apapun yang ada di coding XML ini, maka itu akan divisualisasikan pada tampilan graphical layout. Jadi contoh seperti ini, ada Hello World ini. Kenapa bisa ada Hello World ini? Karena codingnya adalah ini.
Jadi caranya nanti begini ya, coba kita double klik saja objek yang ada di dalam ini supaya kita tahu nanti mana codingnya. Kita double klik, maka dia langsung buka codingnya di file XML. Nah ini codingnya yang diblok ini. Jadi tentu kalau saya hapus coding ini, maka seharusnya ini misalnya kita hapus, maka seharusnya nanti di graphical layout atau tampilan layoutnya secara visual itu juga sudah terhapus. Nah kita lihat, nah ini kan sudah tidak ada ketika kita tampilkan tampilan visualnya, graphicalnya. Jadi ini kan tidak ada. Nah, coba saya tambahkan misalnya ini. Nah, ini objeknya ada tombol di sini button. Nah kita lihat codingnya di XML. Nah ini kan sudah bertambah button. Ini codingnya. Nah berarti kalau di XML coding untuk membuat button itu seperti ini, sehingga dihasilkan objek yang seperti ini secara graphical. Nah itu nanti untuk file activity main ya, atau file design. Nah berikutnya ada file main activity yang di folder src tadi, atau file Java-nya ya. Jadi sekali lagi ya, kalau kita mau mendesain berarti kita menggunakan file activity main yang ekstensinya adalah XML. Artinya file desain kita itu ekstensinya atau filenya, format filenya adalah XML, sedangkan codingnya itu formatnya adalah Java ya. Jadi formatnya adalah Java. Jadi kita ambil codingnya dari sini, kita akses codingnya dari folder src. Nah ini, jadi sekali lagi ekstensinya adalah Java, sedangkan desain tadi ekstensi filenya adalah XML. Jadi ada dua, ini digabungkan menghasilkan aplikasi Android. Coba kita lihat file Java-nya, kita double klik, kita buka, maka nanti akan tampil seperti ini. Jadi ada dua file di sini ya, ada file activity main XML, berarti XML adalah desainnya, kemudian ada file Java atau file Java-nya, coding Java-nya. Nah ini nanti konstruksi dari file Java. Nanti bagaimana konstruksi ini, apa maksudnya, nanti di pertemuan selanjutnya akan kita bahas. Ya, jadi ada dua file. Jadi ada file Java-nya, ini untuk coding Java-nya, sedangkan ini adalah file desain. Jadi perhatikan ekstensinya masing-masing. Jadi untuk desainnya itu ekstensinya adalah XML. Dia ada di folder layout. Sedangkan untuk file Java, coding Java-nya dia ekstensinya adalah Java dan dia ada di dalam folder src. Jadi ini diingat ini. Jadi letak filenya itu dia ada di mana. Jadi harus diingat ya. Jadi sekali lagi kalau misalnya saya close filenya ini, nah ini saya simpan saja dulu. Lalu kemudian kalau kita mau membuka atau menampilkan coding Java-nya, tinggal kita lihat dari folder src, kemudian kita lihat ada nama file Java-nya main activity misalnya, lalu kita double klik, maka tampil coding Java-nya. Nah ini nanti sudah bisa kita tambahkan codingnya, atau kita edit, atau kita hapus coding. Begitu juga kalau kita mau mendesain, kita mau tambahkan teks misalnya di desainnya, tinggal kita double klik file activity main, atau terserah nanti nama filenya sesuai dengan nama file yang kita buat, di folder layout yang ekstensinya adalah XML. Kita double klik, maka terbuka desainnya. Nah begitu nanti ya untuk mengakses file XML dan file Java. Jadi perlu saya jelaskan bahwa sekali lagi untuk membuat aplikasi Android dengan Eclipse, maka ada nanti dua file yang pokok. Jadi ada file desain, ekstensinya adalah XML, kita ambil dari folder layout yang ada di folder res. Kemudian file Java-nya ada di folder src. Nah, jadi ada dua file selain nanti file-file yang lain yang harus terintegrasi. Nah, kemudian untuk menyimpan project, Anda harus melihat ya, kalau misalnya dalam sebuah file itu baik Java maupun XML ada tanda bintang ini di nama filenya, berarti file tersebut atau perubahan pada file tersebut belum diupdate atau belum disimpan. Nah, oleh karena itu harus kita simpan. Nah, untuk menyimpannya Anda boleh mengklik di toolbarnya ini. Sini ada dua tombol untuk menyimpan. Yang pertama ini adalah save. Kalau yang ini save all
yang keduanya ini. Jadi ini save, sedangkan yang ini adalah save all. Saya buat ya SA ya, save all. Jadi tentu Anda sudah tahu apa bedanya save dan save all. Kalau save saja berarti hanya file yang aktif itu, yang sedang aktif itu yang disimpan. Sementara kan file yang aktif ini sama saya kan ada dua ini, ada file Java-nya, kemudian ada file desainnya, XML-nya. Jadi kalau misalnya ada juga perubahan tadi di main activity di Java-nya, kemudian ada juga perubahan di activity main, maka kalau ini kan yang sedang aktif ini sekarang adalah file desainnya atau XML. Jadi kalau yang saya gunakan adalah saya klik adalah tombol save saja, maka yang tersimpan itu hanya perubahan yang ada di file desainnya atau XML-nya. Sedangkan perubahan di Java tidak tersimpan. Tetapi kalau kita klik adalah save all-nya, berarti perubahan yang ada di file yang sudah kita aktifkan di sini itu tersimpan secara keseluruhan. Jadi hanya sekali simpan. Jadi saya sarankan ke Anda supaya nanti di setiap kali kita buat project baru, Anda gunakan atau Anda klik tombol save all. Kemudian saya ingatkan menyimpan sesering mungkin itu lebih bagus supaya setiap perubahan itu selalu terupdate. Ya. Nah, itu untuk menyimpan. Nah, sekarang bagaimana menjalankan project kita ini? Nah, perlu saya ingatkan bahwa project kita baru bisa kita jalankan kalau project kita itu sudah bebas dari error atau tidak ada kesalahan. Selagi masih ada error atau ada salah, maka project kita itu tidak bisa dijalankan. Itu yang pertama. Yang kedua, kita harus sudah membuat terlebih dahulu mesin emulatornya atau virtualnya. Jadi kita harus sudah buat itu. Jadi atau pada video sebelumnya sudah saya jelaskan bagaimana membuat emulator, atau di sini disebut dengan Android Virtual Device-nya. Ya, jadi kita asumsikan Anda sudah membuat itu. Ya, sekarang kita jalankan project kita ini. Nah, caranya tinggal kita klik atau kita klik kanan di project kita ini, kita klik kanan saja di project kita ini. Kemudian kita pilih Run As. Nah, ini Run As. Kemudian karena ini pertama sekali project kita ini baru pertama sekali kita jalankan, maka perlu kita konfigurasi. Kita run dulu. Ini hanya Anda lakukan pada saat project itu hanya pertama sekali dijalankan, atau pada saat project itu pertama sekali dijalankan. Nanti kalau untuk kita jalankan selanjutnya, maka tidak perlu kita lakukan ini, konfigurasi ini, tinggal kita jalankan saja. Jadi kita klik kanan, karena ini project yang baru dan baru pertama sekali kita mau jalankan. Kita klik kanan, kemudian Run As, kemudian Run Configuration. Kemudian kita buat di sini, kita klik saja atau double klik ini Android application. Kita double klik saja supaya ada konfigurasi yang baru. Kita double klik, maka nanti ini ada new configuration. Kita buat namanya ini. Gitu ya. Kita buat saja namanya misalnya project. Terserah nanti kita buat saja. Ini hanya nama konfigurasinya. Jadi nanti untuk seterusnya nama konfigurasi ini yang kita gunakan untuk menjalankan project yang lain. Lalu kemudian di sini kan ada Android, Target, kemudian Common. Untuk Android kita pilih project kita. Nah, ini Browse. Nah, project kita apa yang mau kita jalankan itu. Katakan misalnya ini nama project kita adalah latihan 1. Kita pilih nih. Latihan 1 kita okekan. Nah, sudah ada nama project yang mau dijalankan oleh nama project ini. Kemudian target. Kita pilih targetnya. Nah, ketika kita pilih menu target, maka akan diperlihatkan di sini nama emulator yang sudah pernah kita buat. Jadi misalnya di sini ada emulator 2, saya mau menggunakan ini, saya pilih saja checklist, gitu ya. Artinya nanti emulator 2 ini akan menjalankan project yang bernama latihan 1, konfigurasinya itu bernama project, gitu ya. Nah, kita kembali ke menu target tadi, kita checklist nama mesin virtual yang kita gunakan atau emulator ini. Kemudian kita pilih di sini apply, kemudian kita pilih run. Nah, kita tunggu beberapa saat. Ini agak lama ya kemarin ya. Kita tunggu beberapa saat supaya project kita dijalankan di emulator. Jadi kita tunggu beberapa saat sampai emulatornya ditampilkan.
Nah, emulator sudah mulai dijalankan, kita tunggu sampai aplikasi kita ditampilkan. Nah, tentunya lama dan cepatnya proses loadingnya ini tergantung dari kecepatan memori dan prosesor yang kita punya ya di laptop yang kita punya. Jadi kita tunggu saja sampai selesai prosesnya. Nah, kita lihat di sini ya, emulatornya sudah dijalankan seperti ini. Ya, sudah dijalankan. Kemudian ini sudah digembok ya, dikunci layarnya. Kita buka dulu, kita klik tahan kuncinya ini. Kemudian kita geser ke sebelah kiri. Seperti ini. Maka ini project kita tadi sudah ditampilkan kemarin. Diperhatikan tadi desainnya seperti ini. Nah, ini sudah ditampilkan, ini tombolnya. Nah, itu ya, kemarin sudah saya jelaskan bahwa aplikasi kita itu kita desain, kita codingkan menggunakan Eclipse, tetapi ketika kita jalankan dia nanti di Eclipse itu, dia ditampilkan di emulator ini. Itu ya, bukan di Eclipse ini, karena dia tidak bisa dijalankan di Eclipse karena Eclipse ini kan dijalankan di sistem operasi Windows, sementara hasil aplikasi yang kita buat di sini kan seharusnya harus berjalan pada sistem operasi Android. Nah, kemarin kan kita sudah belajar bagaimana membuat emulator supaya di emulator itu bisa bertindak sebagai virtualnya sistem operasi Android. Makanya aplikasi Android yang kita buat melalui Eclipse tadi ditampilkan di emulator ini. Jadi nanti kalau ada perubahan, misalnya contoh ya, saya tampilkan ini. Nah, tentu ini kan ada perubahan. Nah, saya simpan dulu, save all supaya terupdate. Lalu bagaimana menjalankannya supaya tampil di sini hasilnya ini? Ya, bagaimana caranya? Nah, tadi kan kalau sudah saya jelaskan, kalau pertama sekali kita baru menjalankan project kita ini, maka kita harus konfigurasi. Jadi tadi kan kita klik kanan, kemudian run as, kemudian run configuration. Nah, kita konfigurasi ini. Tadi sudah ada, kita buat nama konfigurasinya project. Nah, sekarang karena konfigurasinya sudah ada, ini tinggal kita jalankan saja. Jadi caranya kita tinggal klik ini. Nah, ini di atas kan ada, oke, saya buat seperti ini. Nah, ini kan ada tombol run di toolbarnya ini, gitu ya. Atau dari sini juga nanti Anda bisa lihat ya di menu run. Nah, yang kita pilih itu yang ini. Tadi kan sudah kita buat nama konfigurasinya ini. Jadi tinggal kita klik ini. Jadi dengan sendirinya tampilan dari aplikasi yang kita desain tadi nanti akan ditampilkan di emulator yang menjalankan nama konfigurasi ini tadi, project. Nah, itu ya. Jadi tidak perlu Anda buat ulang ininya tadi, konfigurasinya. Ini tidak perlu dilakukan lagi. Ini hanya kita lakukan pada saat pertama sekali kita jalankan project kita. Nah, tadi kan di sini sudah kita tentukan nama project yang dijalankan oleh konfigurasi yang bernama project ini apa, latihan 1. Jadi tinggal kita jalankan saja nama konfigurasi yang bernama project ini, gitu ya. Jadi tinggal kita buat dari sini tadi, kita klik tanda panahnya, kemudian project 1. Nah, kita lihat lagi di sini, kita tunggu biar di loading dulu, dan project yang terakhir tadi yang sudah kita rubah, kita edit, akan ditampilkan lagi di emulator kita. Nah, ini kan sudah ada ya teksnya tadi ya, yang ini. Jadi nanti kalau kita tambahkan lagi, kita tinggal jalankan lagi seperti tadi, maka ditampilkan ke emulator. Nah, itu ya bagaimana cara membuat project, menyimpan project, kemudian menjalankan project. Nah, demikian tutorial kali ini pada materi pengenalan interface dari Eclipse. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Sampai jumpa pada tutorial selanjutnya. Terima kasih.